Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah memberikan penjagaan dan perlindungan kepada kita semua. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan satu di antara nikmat yang agung adalah nikmat hidayah Allah berikan kepada kita, sehingga Allah berikan kesempatan lagi dan lagi untuk bisa belajar ilmu bahasa Arab, ya, belajar kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah. Dan semoga salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Dan senantiasa kita berdoa meminta ilmu, meminta pemahaman kepada Allah Subhanahu wa taala, serta meminta istiqomah sehingga ilmu yang kita pelajari menjadi sarana untuk bisa mempelajari ilmu din, ya, menjadi sarana, karena ilmu bahasa Arab, ya, ilmu alat, untuk menjadikan ilmu ini ilmu alat yang bermanfaat untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita bahas kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah karya Syekh Mustafa Al-Ghulayaini rahimahullahu ta'ala, ya. Dan kita sudah selesaikan membahas masdar yang pertama, dan selesai pada pembahasan bentuk-bentuk masdar dari berbagai wazan, ya, sampai wazan yang sudah semua. Nah, kita akan masuk pada jenis masdar yang lain. Silakan dibuka kitabnya, sudah siap. Ya, kita masuk pada masdar apa sekarang? Masdar muakkad, ya, masdar muakkid. Baik, atau masdar taukid. Ya, masdar muakkid, ya. Masdar yang fungsinya untuk menguatkan makna. Nanti baru kemudian masdar marrah, dan kemudian masdar nau. Alif Syekh Mustafa Al-Ghulayaini rahimahullahu ta'ala. Ya, kita mulai dengan perkataan beliau pada subpasal masdarut ta'kidi, ya. Walaupun disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin bahwa istilah yang lebih fasih itu taukid, ya, bukan takkid. Masdarut taukid, ya, itu lebih fasih berdasarkan kalamul Arab, ya, perkataan orang Arab. Yang lebih fasih itu istilah taukid dibandingkan takkid. Jadi silahkan dilihat di Syarah Jurumiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Masdarut ta'kidi al-masdaru al-mu'akkadu ma yuzkaru ba'dal fi'li ta'kidan limadmunihi. Ya. Apa itu masdar taukid? Ya, berdasarkan namanya sudah jelas. Itu masdar yang
fungsinya untuk menegaskan, menguatkan. Ini masdar muakkidu ya. Al-masdaru al-muakkidu ma, yang menguatkan ma yudkaru ba'dal fi'li. Segala lafaz yang disebutkan setelah apa? Setelah fi'il tersebut. Ta'kidan limadmunihi, masdar yang menguatkan makna yang terkandung dalam fi'il yang berada sebelumnya. Dalam rangka menguatkan limadmunihi, madmun, kandungannya, maknanya. Terjemah bebasnya, terjemah yang lebih simpel ya. Masdar muakkid atau masdar taukid, masdar yang menguatkan makna yang terkandung di dalam fi'il. Ya. Fi'ilnya ada di mana? Yang berada di sebelumnya. Jadi ada masdar. Nah, masdar ini terletak setelah fi'ilnya. Dan biasanya bentuknya mirip dengan fi'ilnya. Biasanya bentuknya mirip dengan fi'ilnya. Nah, masdar taukid. Ya, jelas ya. Wa yabqa bina'uhu ala ma huwa alaihi. Dan bentuk masdarnya itu, masdar taukid ini bentuknya tetap sama. Tetap sama dengan masdar yang ala ma huwa alaihi. Yang pada umumnya masdar. Tetap sama. Ya. Seperti contoh yang pertama. Contoh yang pertama, alimtul amra ilman. Menegas ya, berarti secara makna yang ditegaskan di sini adalah perbuatan fi'ilnya. Di aku benar-benar, aku sejatinya, aku sesungguhnya mengetahui perkara itu, mengetahui urusan itu. Jadi menjadi taukid, penegas. Dan masdar taukid ini ya sama saja dengan maf'ul mutlak ditaukid kan. Sama kan. Maf'ul mutlak ditaukid atau ditakkid. Ya. Sama seperti maf'ul mutlak ditaukid. Karena maf'ul mutlak itu ya masdar. Baik. Contoh lain, wa darabtu al-lissa. Lissa ya, apa lissa? Pencuri. Rampok. Wa darabtu al-lissa darban. Aku benar-benar memukul pencuri itu. Ya, aku benar-benar memukul pencuri itu. Baik. Maka di situ tadi ilman dengan dorban adalah masdar taukid atau masdar takkid atau masdar muakkid, namanya macam-macam. Mirip kan dengan fiilnya, jelas insyaallah. Kemudian wa jultu jawalanan. Jultu jawalanan. Apa maknanya jultu? Jultu itu maknanya berkeliling. Aku benar-benar telah berkeliling. Aku benar-benar, aku sungguh, aku sejatinya telah berkeliling. Jadi terjemahan taukid itu macam-macam, bisa sejatinya, bisa hakikinya, secara hakiki, bisa kenyataannya, bisa benar-benar. Ya. Ini macam-macam ya. Fungsinya yang penting untuk menegaskan makna dari fi'il, kata kerja. Baik. Nah, kemudian apalagi tadi, nah di sini bedanya masdarnya jawalanan, wazannya berbeda dari ilman dengan dorban. Ya nggak masalah ya. Baik.
Tadi wa yabqa bina'uhu 'ala ma huwa alaihi itu maksudnya bentuknya itu ya tetap seperti itu. 'Ala ma huwa alaihi sebagaimana adanya. Baik. Kemudian wa akramtu al-mujtahida ikraman. Aku memuliakan, aku benar-benar, aku sejatinya memuliakan orang yang rajin itu. Aku serius, aku fokus, aku benar-benar memuliakan siswa yang rajin itu. Baik, maka ikraman ini apa? Masdar taukid untuk akram. Akram. Turidu Turidu min zikril masdari ta'kidah husulil fi'li. Maka yang diinginkan dari penyebutan masdar ini adalah ta'kidah. Ta'kidah berarti maf'ul bi dari turidu. Turidu min zikril masdari ta'kidah husulil fi'li. Yang diinginkan dari adanya penyebutan masdar taukid ini ya untuk takkid, ya, untuk menguatkan husulil fi'li, menguatkan makna terjadinya perbuatan. Menguatkan penegasan bahwa perbuatan itu benar-benar terjadi, benar-benar tercapai, husul, serius gitu ya. Jadi tadi misalkan saya memuliakan siswa tadi, itu serius gitu, benar-benar memuliakan. Bukan main-main ya. Oleh karenanya dalam ayat Quran Allah Ta'ala berfirman wa kallamallahu Musa takliman. Di situ ada masdar apa? Masdar takkid kan? Iya, takliman. Wa kallamallahu Musa takliman. Di sini takliman ini fungsinya untuk penegas bahwasanya Allah itu benar-benar yang berbicara kepada Nabi Musa. Ya. Dan pembicaraannya itu nyata, tegas, nyata, jelas. Tahu dari mana? Ada takliman. Bukan sekedar wa kallamallahu Musa. Kalau wa kallamallahu Musa saja boleh jadi kelompok-kelompok yang menganggap bahwasanya Allah tidak berbicara. Boleh jadi pakai dalil ini. Tapi kenyataannya ada taukid, takliman. Menegaskan perbuatan Allah berbicara. Artinya Allah berbicara dengan suara yang jelas dan serius, tidak main-main, benar-benar ada suara itu. Dan Nabi Musa mendengarnya pun dengan jelas. Penting nggak berarti kita belajar bahasa Arab untuk memahami akidah. Sehingga terbedakan dengan kelompok yang menyimpang, yang mengatakan Allah tidak berbicara. Apa dalilnya? Ada maf'ul mutlak di situ. Ada masdar taukid, yaitu wa kallamallahu Musa taklima. Taklima, dalilnya itu. Jelas ya? Baik, kemudian sekarang ke masdar marrah. Dan masdar taukid ini banyak kan disebutkan di Al-Quran. Apalagi contohnya? Ada yang bisa bercontoh? Masdar taukid. Pakai sifat juga nggak apa-apa. Misalkan, jadi masdarnya itu dikasih sifat lagi. Ada kan? Contohnya apa lagi? Dalam ayat yang lain? Coba, siapa yang bisa sebutkan? Di ayat apa? Tentang sabar. Ingat? Apa bunyinya? Allah Ta'ala berfirman, ya, fasbir sabron jamila. Fasbir sabron jamila. Dan perintah bersabar yang Allah
disebutkan dalam Al-Quran itu ada banyak. Dan ditujukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan Allah sebutkan perintah sabar ini dengan adanya masdar taukid yang disifati. Ya. Maf'ul mutlak linau'ihi. Ya. Dijelaskan ada pensifatan di situ. Yaitu apa? Bersabarlah wahai Muhammad dengan kesabaran yang indah, kesabaran yang bagus, kesabaran yang elok. Menunjukkan bahwasanya apa? Ya, sabar itu amalan yang berat. Sehingga Allah selalu memotivasi Nabi kita Muhammad SAW untuk senantiasa bersabar dalam berdakwah. Maka di Al-Quran banyak ya tadi fasbir sabron jamila. Sabron di situ penegas sekaligus ada sifatnya jamila. Baik. Sekarang kita ke masdar marrah. Ke masdar marrah ya. Ada yang membaca, ini berkaitan dengan adanya bilangan perbuatan. Berapa kali berbuat jumlahnya. Itu sekali, 2 kali, atau lebih. Sebenarnya masdar marrah juga masuk di pembahasan maf'ul mutlak ya. Maf'ul mutlak li'adadihi. Yang pembahasannya sangat ringkas ketika dijabarkan di kelas dasar. Seperti misalkan di kitab Muyasar. Itu cuma menyebutkan yang 1 kali perbuatan ya. Tidak dijelaskan kalau 2 kali perbuatan bagaimana, kalau 3 kali perbuatan bagaimana bentuknya. Cuma disebutkan yang 1 kali perbuatan yaitu wazan fa'latannya saja. Tadi juga sama apa? Masdar takkid itu juga di maf'ul mutlak. Yaitu maf'ul mutlak di taukid ya atau di takkid. Nah, masdar marrah dari kata marrah yaitu bilangan ya. Menunjukkan adat ya, bilangan. Masdarul marrati wa yusamma masdarul adadi aidan. Dibaca masdar mansub karena dia maf'ul bih kedua dari yusamma yang majhul dengan naibul fa'il yang dihapus. Ingat bahwa yusamma ini bentuk maklumnya memiliki 2 maf'ul bih ya. Maf'ul bih pertamanya kemudian dijadikan naibul fa'il, biasanya dihapus dalam kalimat ketika menjadi majhul yusamma. Sisanya berarti maf'ul bih yang kedua tetap mansub sebagai maf'ul bih. Baik. Disebut juga, dinamakan juga sebagai masdar adad karena menunjukkan bilangan. Ma yuzkaru li bayani adadil fi'li, karena memang masdar ini disebutkan untuk menjelaskan bilangan berapa kali perbuatan itu dilakukan. 1 kali atau 2 kali atau 3 kali atau lebih. 1, 2 atau lebih ya. Taib. Wa yubna minas sulasiyal mujarradi, dan biasanya dibentuk dari apa? Dari fi'il sulasi mujarrad, dari fi'il sulasi mujarrad fil madi tentunya. Seperti yang 3 huruf utama dengan wazan fa'latan. Ya, tinggal tambahkan tak marbutoh, itu aja. Tinggal tambahkan tak marbutoh di akhirnya. Bifathil fa, fa-nya di fathah, fa fi'ilnya ya, fa kalimahnya di fathah, wa sukunil ain fi'ilnya atau ain kalimahnya di sukun. Contohnya waqaftu waqfatan. Aku berhenti 1 kali, atau aku berhenti sekali, atau aku 1 kali berhenti. Tidak mana-mana semisal itu. Baik, ada lagi di situ contohnya. Bisa kalau 2 kali tinggal jadikan musanna. Itu waqfatain. Waqfataini. Kalau lebih dari 2 kali mau jamak, mau 3, 4, berkali-kali ya, maka dijamakkan saja ke jamak mu'annas salim, karena kan waqfatannya tadi mu'annas ada tak marbutoh, sehingga dijamakkannya ke jamak mu'annas salim. Itu waqfat ya, atau waqafat ya. Waqfat ya.
tadi qafnya disukun. Waqfat, waqaftu waqfatin. Jadi aku berhenti berkali-kali. Beberapa kali. Kalau musanna, musanna waqaftu waqfataini, aku berhenti 2 kali. Gitu. Baik, ini kan tidak dijelaskan kalau di kitab Muyasar atau kitab dasar karena memang belum waktunya. Ya. Adapun di sini dijelaskan bentuk musanna dengan bentuk jamaknya atau bentuk pengulangan adat yang lebih dari 1. Fa in kana al-fi'lu fawqa sulasi, kalau lebih dari 3 huruf, ya berarti 4 atau 5 dan 6, ya. Maka masdar marrahnya ditambahkan tak. Ditambahkan apa? Ditambahkan tak di situ. Ditambahkan ta dari masdar defaultnya. Masdar yang semula dari fi'il di atas 3 huruf tadi. Rubai, khumasi, sudasi. Ya. Sini contohnya pakai akroma. Ya. Berarti akroma itu berapa huruf? 4 kan? 1, 2, 3, 4. Nah, pakai yang 4 huruf. Akroma, yukrimu, ikroman. Nah, masdar defaultnya kan ikroman. Nah, tinggal tambahkan tak. Maksudnya taknis. Taknis ini tak marbutoh ya. Akram tuhu ikramatan. Aku memuliakan dia 1 kali. Ya, aku memuliakannya sekali saja. Baik. Kemudian farrahtuhu tafrihatan. Farraha ya fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Default masdarnya taf'ilan, tinggal tambahkan ta. Ya, di taf'ilatan, tafrihatan. Terjemahnya aku membuatnya bahagia 1 kali. Aku membahagiakannya sekali saja. Baik. Jelas ya. Dan tadah rojat, tadi kalau farroha, berapa huruf itu? 4 juga ya. 4 huruf. Sekarang yang tadah roja. Wah, ini banyak ini. 6. 5. Tadah roja. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Tafa'lala, ya tafa'lalu, tafa'lulan. Tadahrujan. Kan tadahrujan. Defaultnya dan asalnya tadahrujan. Tinggal tambahkan tadahrujatan. Ya, aku berguling. Kok aku, Afan? Bukan aku ya. Ikut atasnya tadi. Benda itu berguling atau terguling 1 kali. Benda itu terguling atau berguling 1 kali. Baik. Ya, insyaallah jelas. Kemudian illa in kana al-masdaru mulhaqan fil asli bitta'i, kecuali jika masdarnya itu mulhaqan fil asli bitta'i. Kecuali apabila masdar tersebut sudah berakhiran dengan tak sejak awalnya. Maka bagaimana konsekuensinya? Mulhaqan itu artinya di situ dilekati gitu ya. Lahiqa, ditempeli tak sejak fil asli, sejak asalnya itu sudah ada taknya gitu. Masdarnya itu sejak awalnya sudah ada taknya. Maka fayudkaru ba'dahu ma yadullu 'alal adadi. Maka fayudkaru ba'dahu ma yadullu 'alal adadi. Tinggal diapakan? Diberi saja tambahan bilangan, diberikan tambahan lafadz bilangan setelahnya yang menunjukkan bilangan yang diinginkan. Contoh sini apa? Rahim tuhu rahmatan. Nah, karena pengen 1 kali perbuatannya berarti tambahkan wahidatan gitu. Lebih panjang kalimatnya. Karena rahmatan ini sejak awalnya sudah begitu. Ya kan? Sudah
sering dipakainya pakai tamarbutoh. Ya sudah, berarti tinggal tambahkan wahidatan atau selainnya. Satu kali. Rahimtuhu rahmatan wahidatan. Aku menyayanginya, merahmatinya, menyayanginya satu kali. Apalagi situ aqamtu iqamatan wahidatan. Aku aqamtu di sini tinggal ya, bermukim. Aku bermukim tinggal satu kali di tempat tersebut. Kemudian apalagi? Istaqamtu istiqamatan wahidatan. Aku berdiri apa? Satu kali. Istiqamah maksudnya di sini berdiri. Baik. Nah, apa fungsinya ditambahkan bilangan tadi, terpisah tadi bilangannya wahidahnya? Maka fungsinya untuk tafriq ya. Wa dzalika litafriqi baina masdari ta'kidi wa masdari marrati. Untuk membedakan antara masdar taukid dengan masdar marrah. Untuk membedakan antara masdar taukid dengan masdar marrah. Kalau masdar taukid, wazannya kan biasanya fa'lan gitu ya. Fa'lan saja kan. Darabtu darban. Umumnya begitu. Baik. Karena rahmah ini contohnya di situ rahmah ya. Contohnya di situ rahmah. Tapi kalau sebenarnya iqamatan dengan istiqomah jauh ya dari bentuk taukid, masdar taukid. Tapi memang yang rahmah ini kalau tidak diberi wahidah jadinya mirip masdar taukid kan, cuma rahman 3 huruf kan. Sebentar. Kenapa dikatakan tafriq? Penambahan lafal yang menunjukkan bilangan tersebut dimaksudkan untuk membedakan antara masdar taukid. Oh iya. Masdar marrah. Jadi sisi pembedanya adalah kalau masdar taukid itu tidak pakai tak marbutoh. Nah, kalau masdar marrah pakai tak marbutoh. Ya. Masdar marrah pakai tak marbutoh. Maka penambahan lafal wahidah tadi untuk membedakan di antara kedua. Wallahu a'lam. Walaupun kita masih agak berpikir lagi. Tapi wallahu a'lam tujuannya seperti itu. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya fa in kana lil fi'li. Ya, berikutnya adalah kita bahas di kalimat fa in kana lil fi'li min fawqa sulasi al mujarradi masdarani. Ahaduhuma ashharu minal akhari. Ya. Jika fi'ilnya itu fauqa enak terjemahnya lebih dari gitu aja ya. Kalau di atas gitu kurang enak terjemah. Jika fi'ilnya lebih dari 3 huruf, maka ada 2 masdar. Ada 2 masdar. Ada dua pilihan masdar, yang satu lebih populer dari yang lain, masyhur, populer, lebih dikenal. Maka mana yang dipilih? Tentu yang kita pilih adalah yang masyhur. Jadi apabila ada fi'il sulasi mujarrad yang punya 2 masdar, maka pilih yang lebih populer. Selama ada yang populer ya. Kalau tidak ada yang populer, tidak ada yang masyhur ya sudah. Ini kalau ada yang populer pakai yang populer atau masyhur. Baik. Ja'a bina'ul marrati 'alal asyhari min masdaraihi. Ya.
maka pilihlah yang lebih populer dari dua masdaroi. Kan masdaroi ini plus dhamir. Pilihlah dari dua masdar itu yang paling populer. Sebentar, ada. Iya, lanjutkan ya. Tadi, jadi kalau ada masdar, dua masdar dari satu fi'il, sulasi mujarrad, yang lebih dari sulasi mujarrad, seperti 4 huruf, 5 huruf, atau 6 huruf, maka ambil yang lebih populer. Contohnya, zalzaltuhu, ini fa'lala ya. Fa'lala kan, maksudnya zalzala. Berarti zalzaltuhu zalzalatan wahidatan. Berarti zalzalatan lebih apa? Populer. Wa qataltuhu muqatalatan wahidatan. Berarti muqatalah lebih populer. Dia pilih muqatalah. Sebentar. Ya, benar, ini yang populernya. Nanti yang tidak populer di terakhir disebutkan. Wa tawaftuhu, tawaf ya, berputar, bertawaf. Wa tawaftuhu tatwifatan wahidatan. Nah, ada pun yang kurang populer, yang kurang terkenal ya. Wala taqulu zilzalatan. Wala kitalatan. Wala tatwafatan. Ini yang kurang populer. Maka pilih yang lebih populer. Berarti kalau zalzala itu zalzalatan, qatala itu wazan fa'ala, wazan qatala, fi'il qatala, maka muqatalatan dibandingkan kitalatan. Tadi zalzalatan lebih populer daripada zilzalatan. Kemudian tadi muqatalatan lebih populer daripada kitalatan. Kemudian tatwifatan lebih populer daripada tatwafatan. Ya sebenarnya populer nggak populer tergantung kita ya, tergantung seberapa besar kita memiliki wawasan tentang mufradat atau seberapa banyak kita bekal membaca kitab, pengalaman membaca kitab, menyimak kitabnya semakin banyak maka semuanya bisa jadi populer karena memang kita sering baca. Tapi kalau jarang baca, jarang buka kamus ya kayaknya semuanya sama aja gitu. Kita belum bisa membedakan benar-benar mana yang populer. Karena kita mungkin kurang baca kitab, kurang membaca buku, jam terbang membaca kitab masih kurang sehingga nampaknya kok biasa-biasa saja. Zalzalatan dengan zilzalah kok biasa aja, kayaknya sama aja gitu kan. Berarti memang ini untuk kalangan multazimah ya. Memang yang orang-orang yang benar-benar menekuni bahasa Arab ya, baru ketahuan ini mana yang populer. Kalau bagi kita yang populer nggak populer, misalkan yang mudah ya, contohnya apa? Di sulasi mujarrad saja, misalkan contohnya, misalkan dakhala yadkhulu, masdarnya apa yang populer? Apa dakhala yadkhulu? Dukhulan kan? Dukhulan. Nah, itu baru kita paham. Oh, kalau itu paham. Dukhulan memang paling populer dibandingkan dakhlan. Fa'lan kan harusnya defaultnya aslinya fa'lan. Tapi yang populer adalah dukhulan. Ya, itu baru kita paham. Tapi kalau tadi seperti zalzalatan dengan zilzalah dan seterusnya, wallahu alam, nampaknya tergantung dengan tergantung kita ya, tergantung kita masing-masing. Baik, namun menurut saya itu yang lebih populer berdasarkan penelitian beliau. Nah, artinya apa artinya? Kita belum terjemahkan. Di situ qatala maknanya memerangi ya. Kalau ada qafnya, ada alifnya, berarti memerangi. Kalau tidak ada, arti membunuh. Aku memeranginya dengan satu kali perbuatan memerangi. Atau terjemah ringkasnya, aku memeranginya satu kali gitu saja. Aku satu kali saja memeranginya. Dah, ya. Kalau tawaftuhu tatwifatan wahidatan tadi, aku
tawaftuhu ini aku berkeliling dengan satu kali putaran. Nah, Allah ya, lebih kurang begitu. Aku berkeliling dengan satu kali putaran. Aku satu kali berkeliling. Nah, itu juga. Zalzaltuhu tadi, zalzalatan wahidatan, aku menggoncangkannya satu kali. Aku menggoncangkannya satu kali. Baik. Nah, padahal di Al-Quran di surat Zalzalah, masdar yang dipakai mana? Iza, untuk firman iza zulzilatil ardu zilzalaha. Justru yang dipakai yang zilzal ya, zilzal yang di surat Al-Zalzalah. Ya kan? Namun menurut saya yang tetap yang populer adalah zalzalatan. Ya wallah. Baik. Terus sudah, kemudian wa makana, lanjut paragraf berikutnya, wa makana minal masadiri mulhaqan bitta'i min aslihi. Kalau aslinya sudah pakai ta marbuto, bagaimana? Fa in kana minas sulasi al-mujarradi radatu ila wazni fa'latan. Kalau fiilnya sulasi mujarrad, maka gimana? Kalau fiilnya sulasi mujarrad, maka ikuti wazan fa'latan. Ikuti wazan fa'latan. Kalau masdarnya sudah asalnya pakai tak marbuto, maka masdar marrohnya tetap kembali ke wazan fa'latan. Rodat tuhu artinya mengembalikannya gitu ila wazni fa'latan, tetap kembali ke wazan fa'latan. Itu yang sulasi ya, mujarrad. Kalau asalnya sudah pakai ta marbut. Fal marratu minal nashdati wal qudrati wal ghalabati was sarakati wad diyarati. Nashdatun, qudratun, ghalbatun, syarqatun, daryatun. Kalau ngikuti fa'lat. Kita cek lagi. Nah, jadi maksudnya begini. Masdar dari mana tadi? Nasdah. Nasdah ini kan sudah mengikut fa'lah ya. Ya, nasdah sudah mengikuti fa'lah. Kalau masdar umumnya apa? Tetap nasdah. Itu artinya pembacaan syair. Kalau ini lewat saja karena kita asing ya, masih asing dengan mufradat ini. Yang lain misalkan tadi misalkan kudroh, kekuasaan. Kudrotan, kekuasaan. Itu kan yang populernya, kudrotan. Maka kalau mau dibuat masdar maroh, maka tetap kembali ke wazan fa'latan menjadi kodrotan. Gitu maksudnya. Wallahu a'lam. Ya, hukum ya. Walaupun populernya kudrotan, tetapi untuk dibuat masdar maroh, artinya kudroh apa? Berkuasa ya, kekuasaan. Misalkan aku berkuasa satu kali kekuasaan, maka karena pengen membentuk kalimat yang ada satu kali perbuatan, berarti apa? Pakainya yang kodrotan gitu. Allah. Tapi kalau nggak ingin menunjukkan bilangan, ya sudah pakai masdar yang populernya yaitu kudrotan. Aku berkuasa. Baik. Begitu pula yang lainnya tadi ada macam-macam, ada golabah. Ya, golabah kan yang populer memang golabah. Artinya menang, memenangkan, mengalahkan. Semuanya di fathah, tak merbutohnya diakhirkan di situ. Golabatun. Gitu. Baik. Tapi kalau mau dibentuk untuk menunjukkan bilangan, berarti ikuti fa'latan. Jadi golbatan. Ya. Begitu pula syariqah. Nah, syariqah kan memang populernya, masyhurnya syariqah. Mencuri, pencurian.
Tapi kalau mau dibuat satu kali pencurian, satu kali mencuri berarti harus ngikut fa'latan. Memang asalnya sudah ada tak marbutohnya. Sarikotan, jiroyatan, ya kan? Nasydatan, kudrotan, golabatan sudah dari awal populernya dengan tak marbutoh. Maka kalau mau membentuk masdarnya, sulasi mujarrad ini mau nggak mau harus tetap diubah ke fa'latan walaupun nggak enak, kurang enak dibaca. Ya, ya. Jadi sarikoh jadi sarkotan gitu. Diroyah jadi daryatan, nggak apa-apa walaupun kurang familiar di telinga kita. Baik. Sekarang kita masuk yang tadi apa? Belum terjemahkan tadi diroyah. Diroyah itu apa? Pengetahuan ya. Pengetahuan. Nasdah tadi pembacaan syair atau membacakan syair. Kudroh menguasai atau kekuasaan. Sarikoh tadi mencuri. Ghalabah atau ghalbatan tadi mengalahkan atau memenangkan. Baik. Kita masuk ke bentuk yang menyimpang. Nah, tentu ada bentuk-bentuk yang syadz ya. Beliau sebutkan ya yang kita ringkas saja. Wa syadza qauluhum, ada perkataan sebagian ulama yang mengatakan masdar-masdar berikut ini itu menyimpang, syadz. Apa saja? Sini disebutkan yang pertama di sini ityanah ya, ityanatan. Ingat ityan itu kan dari lebih dari sulasi ya. Ya, ata yu'ti. Af'ala yuf'ilu if'alan ata yu'ti ityanan. Ya, tadi kata siapa rumusnya kalau ingin membuat masdar marroh dari fi'il lebih dari sulasi, maka masdar marrohnya berupa apa? Masdar asal ditambah ta marbutoh gitu kan. Jadi ityanan jadi ityanatan. Ingat ya tadi ya, ingat ke situ ya. Baik, berarti kalimatnya ataituhu ityanatan. Aku mendatanginya satu kali. Itu aku mendatanginya satu kali. Sama walaqituhu liqa'atan. Aku bertemu dengannya satu kali. Aku menjumpainya satu kali. Saya bibina ilmarrati ala aslil masdari. Itulah bentuk dari masdar marroh yang berasal dari masdar aslinya kan. Ityanan dengan liqa'an. Tinggal tambahkan ta marbutoh. Yaitu wahual al-ityanu wal liqa'u. Itulah yaitu masdar aslinya itu ityan dengan liqa'an, ityanan liqa'an. Sebenarnya boleh saja kita mengucapkannya wa yajuzu an yuqala apa dibaca apa ini? Wa yajuzu boleh saja dibaca atiyatan dengan laqiyatan. Atiyatan itu kalau cetakannya pakai ha salah dia harusnya pakai ta marbut. Atiyatan laqiyatan. Alal qiyas berdasarkan dalil qiyas. Ulama membuat rumusan bahwa dibolehkan membacanya seperti itu. Cara baca lainnya atiyatan atau laqiyatan. Mereka dalilnya apa? Dalilnya dalam syair gitu maksud. Dalilnya dalam syair kama qala Abu Thayyib si penyair menyampaikan syairnya laqitu bidarbil fullati al-fajra laqiyatan. Nah, itu yang digarisbawahi, laqiyatan. Dalilnya dari syair. Dalam syair disebutkan atayuti ternyata masdar marahnya itu pakainya laqiyatan bukan ityanatan gitu maksudnya. Syafat kabadi apa ini? Syafat kabadi walailu fihi qatilu. Nah, terjemahnya laqitu bidarbil fullatil fajr laqiyatan. Aku benar-benar menjumpai pagi fajar di pintu gerbang tanah gersang. Nah, kalau ini terjemahnya malah jadi masdar taukid ya. Salah ya tadi terjemahnya. Aku menjumpai fajar di pintu gerbang di tanah yang gersang satu kali menjumpai fajar. Terjemah satu kali di depan aja biar enak ya.
Aku satu kali menjumpai ya pagi fajar di pintu gerbang di tanah yang gersang. Itu baru marroh. Kalau tadi saya benar-benar, nanti jadi tauqid. Kemudian syafat kabadi walailu fihi qatil. Maka hatiku menjadi sehat, sedangkan malam itu qatilu terbunuh, ya. Sedangkan malam terbunuh. Ketika itu terbunuh, ya, terbunuh artinya hilang, lenyap, karena aku sudah menjumpai fajar tadi kan, sudah menjumpai fajar di pintu gerbang di tanah yang gersang, maka hatiku senang karena malam telah terbunuh, malam telah lenyap. Wallahu a'lam. Kita fokus ke laqiyatan, di situ ada dalilnya, laqiyatan ada. Baik. Kemudian wa in kana min ghairi sulasil mujarrad, kalau bukan kalau berasal masdar marahnya bukan dari sulasi mujarrad, maka tetap mengikuti bentuk apa adanya yang sudah ada aja dipakai. Yang umumnya dipakai gitu maksud. Ya. Wa in kana min ghairi sulasil mujarradi, kalau bukan sulasi mujarrad, abqaitahu, engkau jadikannya tetap saja ala halihi, pada kondisi umumnya atau asalnya. Misalkan dahrojatan, iqamatan, talbiyatan, isti'anatan, sudah. Biarkan saja apa adanya seperti itu. Ya, untuk membuat masdar marahnya pakai masdar yang populernya yang sudah beredar, nggak apa-apa. Dianggap sama gitu. Ya. Kalau tadi kan beda, kalau tadi kayak sariqah jadi sarqatan. Mencuri tadi kan. Terus diroyah jadi dariyatan, kudrotan jadi kodrotan, golabatan jadi golbatan. Beda kan? Kalau sekarang ini, selain sulasi mujarrad, maka biarkan saja apa adanya, sebagaimana masdar umumnya dipakai, yaitu dahroja, iqamah, talbiyah dengan isti'an. Mereka kan fauqa sulasi ya. Dahroja itu 5 huruf kan? Aqama berapa? 5 juga. Ya. Kemudian talbiyah taf'ilan 4 huruf. Isti'anah 6 huruf kan? Ista'ana, yasta'in. Taib. Kemudian waqad takunu al-fa'lah, qad bertemu fi'il mudhari, takunu berarti maknanya jarang-jarang, tidak selalu ya. Sedikit dijumpai al-fa'lah li ghairi bina'il marrati. Jadi terkadang wazan fa'alatan ini yang menjadi default asal dari masdar marrah, fa'alatan kan pakainya. Ternyata tidak selamanya menjadi masdar marrah. Li ghairi bina'il marrati tidak selamanya dibentuk untuk masdar marrah. Contohnya lafaz rahmah gitu. Rahmatan kan ngikut fa'latan, tapi tidak selalu rahmatan itu maknanya satu kali gitu. Satu kali mengasihi, satu kali menyayangi, tidak selalu maknanya menunjukkan masdar marrah. Contohnya rahmatan di sini dari fiilnya rahimah. Fatakulu contohnya rahimtuhu rahmatan. Maka rahimtuhu rahmatan terjemahnya bukan atau selalu maknanya jadi satu kali menyayanginya, tidak, tapi maknanya ini tetap ini masdar litaukid. Aku benar-benar menyayanginya, aku benar-benar mengasihinya, walaupun pakai tamarbut. Ya, kama taqulu, sebagaimana contoh lain, nasartuhu nasran, aku benar-benar membantunya. Baik, tidak selalu ya, walaupun umumnya fa'latan ini untuk masdar marah, tapi tidak selalu. Contohnya dikecualikan pada rahmatan dengan nasrotan atau nasron. Kok di situ nasron ya? Harusnya nasartuhu nasrotan. Ya, maka maknanya tetap ke taukid ya. Aku benar-benar
nolongnya. Wallahu a'lam. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah itu dulu. Insyaallah pertemuan berikutnya membahas masdar nau ya, dan nanti masuk ke masdar mimi ya. Baru kemudian nanti ke bahas isim masdar. Baru terakhir nanti ada masdar sonai. Nah setelah selesai masdar beres, rampung, selesai baru masuk ke sighah kedua, jenis kedua dari isim yang memberikan makna fi'il yaitu isim fa'il. Nah itu nanti. Kita ringkas ya 1 menit 2 menit bahwa yang sudah kita bahas itu masdar marroh, masdar taukid tadi, masdar taukid, kemudian masdar marroh, masdar taukid, asal sigohnya bentuknya adalah fa'lan ya, pakai fa'lan secara umum walaupun tidak mutlak harus fa'lan ya. Contohnya tadi jultu jawalanan gitu. Tidak selalu menggunakan fa'lan. Contoh tadi akramtu al-mustahida ikraman gitu kan. Dan intinya memberikan makna penegasan secara makna dari perbuatan yang dilakukan. Kemudian yang kedua masdar marroh. Masdar marroh menunjukkan bilangan ya. Defaultnya asalnya menggunakan bentuk fa'alatan walaupun nantinya tidak semua. Ingat setiap kaidah pasti ada pengecualian. Setiap kaidah pasti punya pengecualian. Dan bahkan ada pengecualian yang dikecualikan lagi. Itu namanya juga kaidah buatan manusia ya. Pasti ada sisi kurangnya sehingga nanti dikecualikan dan seterusnya. Baik, masdar marroh fa'alatan ya, jika itu lebih dari itu, jika itu sulasi mujarrad ya. Jika itu sulasi mujarrad, pakainya fa'alatan. Tapi kalau lebih dari sulasi ya, rubai, khumasi, sudasi pada fi'il madinya ya, maka tinggal tambahkan tak marbutoh dari masdar asalnya. Misalkan akroma kan ikroman, ya sudah berarti ikromatan. Baik. Kemudian ini mungkin teman-teman maksudnya kenapa pada masdar rubai, khumasi, sudasi ya ditambahkan tak marbutoh untuk membedakannya dengan masdar taukid. Iya kan? Itu mungkin maksud tadi litafriq wallahu a'lam. Coba misalkan akramtuhu ikroman. Itu kan jadinya masdar taukid. Lihat coba masdar taukid tadi contohnya ada akramtu al-mujtahida ikroma. Iya kan? Iya. Benar. Apalagi tadi di ayat wa kallamallahu Musa, Allah berfirman wa kallamallahu Musa wazan fa'ala kallama. Wa kallamallahu Musa taklima. Gak pakai tamar buto berarti masdar taukid. Kalau pakai tamar buto berarti masdar marroh. Akramtuhu ikramatan, aku memuliakannya 1 kali. Kalau akramtuhu ikraman, aku benar-benar memuliakannya. Paham? Itu mungkin tadi maksud dari tafrik tadi untuk membedakan dengan masdar taukid ya. Yaitu tambahkan tak marbutoh pada masdar marroh berasal dari rubai, khumasi atau sudasi. Wallahu a'lam. Yang bisa kita sampaikan yang sedikit ini semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.